Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita belajar tematik lagi. Nah, kalian siapkan dulu buku tematiknya ya. Kita belajar tema 7, subtema 2, indahnya keragaman negeriku ya. Kalau sudah disiapkan, kita mulai belajarnya. Berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar beberapa materi ya. Nah, apa saja? Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengenai muatan listrik. Muatan listrik. Yang kedua adalah gaya listrik. Yang ketiga adalah macam-macam listrik. Nah, nanti ada 3 hal ini yang akan kita pelajari. Kita belajar dulu yang ini ya. Muatan listrik dulu kita pelajari. Apa itu muatan listrik? Ini dia. Muatan listrik itu ada penjelasannya seperti ini. Nah, setiap benda, jadi setiap benda yang ada di sekitar kalian itu memiliki dua muatan ya. Dua muatan. Nah, muatan apa? Muatan positif dan muatan negatif. Nah, dalam sebuah muatan positif itu atau arti dari muatan positif itu disebut proton. Kalau muatan negatif biasa disebut elektron. Seperti apa sih proton dan elektron itu jika digambarkan? Nah, seperti ini. Misal, Ibu punya sebuah balon atau sebuah benda. Nah, sebenarnya benda yang netral, ini netral ya. Netral itu artinya bagaimana? Dalam sebuah benda ini ada muatan positif dan muatan negatifnya. Yang positif tadi disebut proton dan yang negatif disebut elektron. Itu jumlahnya sama. Kalau yang positifnya ada 4, yang negatifnya pun juga ada 4 nih, artinya netral ya. Ada juga benda yang memiliki muatan listrik positif. Nah, muatan listrik positif itu berarti jumlah protonnya ada banyak nih, yang warna merahnya ada banyak. Berarti dia memiliki muatan positif. Kalau muatan negatifnya banyak, nah ini berarti bendanya memiliki muatan listrik negatif ya. Karena positifnya sedikit, banyak kan negatif seperti itu. Itu yang disebut dengan muatan ya, muatan listrik dalam sebuah benda. Oke, selanjutnya gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah reaksi tolak-menolak dan reaksi tarik-menarik antara benda bermuatan listrik. Nah, ada yang bisa tarik-menarik, ada juga yang tolak-menolak. Nah, yang seperti apa yang benda itu bisa tarik-menarik dan tolak-menolak muatannya? Nah, ini gambarnya. Misal, dalam sebuah benda ada muatan positifnya atau muatan protonnya positif semua. Nah, ini nanti dia akan tolak-menolak. Kalau tolak-menolak berarti terjadilah gaya listrik ya. Nah, kalau muatannya berbeda seperti ini, ada muatan positif dan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Kalau muatannya sama lagi, nah seperti ini kan sama, muatannya negatif. Nah, dia ini pasti akan tolak-menolak nanti muatannya. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam listrik. Listrik itu ada dua, yaitu listrik statis, listrik statis, dan ada juga namanya listrik dinamis. Nah, apa itu listrik statis? Listrik statis merupakan listrik yang memiliki muatan yang tidak mengalir.
muatannya ini tidak ngalir, tidak bisa berputar. Jadi karena dia diam aja muatannya. Kemudian listrik statis itu timbul karena adanya perpindahan elektron antara dua buah benda. Jadi ada perpindahan muatan. Muatannya muatan elektron. Elektron itu muatan negatif yang pindah dalam sebuah benda. Kemudian listrik statis akan hilang ketika benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Nah, kalau sudah sama, bendanya netral kembali. Kalau netral kembali, maka tidak terjadi listrik. Ya, tidak terjadi listrik, tidak mengalir muatannya diam. Nah, oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara, ya, tidak lama, hanya sementara aja. Nah, di sini Ibu memberikan contoh dari listrik statis. Ini contohnya. Yang pertama, potongan kertas yang tertarik oleh penggaris yang digosokkan ke rambut. Kamu punya enggak di rumah penggaris dari yang berbahan plastik yang tipis itu? Nah, yang tipis banget, dia digosokkan ke rambut kalian ya, gosokkan lama. Kemudian kamu siapkan nih kertas-kertas yang sudah kamu sobekin kecil-kecil. Nah, setelah penggaris yang kamu gosok, kemudian kamu tempelkan ini ke kertas-kertasnya. Nanti kertas-kertasnya ini bisa tertarik loh. Bisa tertarik dia karena adanya perpindahan muatan, ya. Adanya perpindahan muatan. Kemudian yang kedua, helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke rambut. Nah, ini kamu bisa nyoba balon. Balon itu ditiup dulu, habis itu digosokkan ke rambutmu, terus coba kamu tarik itu balonnya, deketin sama rambutmu pasti akan tertarik. Kemudian yang ketiga, fenomena terjadinya petir. Kalian pernah kan kalau hujan dengar petir? Petir yang terjadi saat hujan deras, langit mendung gelap, nah biasanya ada petir tuh. Petir itu adalah contoh dari listrik statis. Jadi saat terjadi petir tidak terjadi petir terus, tapi kalau sudah netral muatan listriknya, maka petir itu akan berhenti seperti itu. Jadi makanya disebut sebagai listrik statis. Muatan listriknya hanya sementara ya. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu akan menjelaskan proses terjadinya petir. Seperti ini, petir itu. Terjadinya petir itu merupakan salah satu gaya listrik statis. Petir terjadi karena terpisahnya muatan positif dan negatif di awan. Jadi berpisah dia. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini kan awannya ada muatan positif sama negatif ya. Nah, di bumi atau di tanah itu muatannya positif. Nah, saat muatan negatifnya berpindah ke tanah, nah perpindahannya inilah yang terlihat seperti kilat, seperti itu. Jeder, ini kan ke tanah. Habis itu balik lagi dia muatannya. Nah, jadi hanya terjadi sementara saja, makanya disebut listrik statis. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, petir itu terjadi karena terpisahnya muatan positif dan negatif di awan. Karena tadi kan muatan negatifnya turun ya, makanya berpisah sehingga terjadilah petir. Hal itu terjadi karena awan bergerak terus-menerus kan. Jadi kan awan itu nggak diam, gerak aja. Jadi saling bergesekan dia. Bergesekan dengan awan lain sehingga muatan negatifnya berkumpul di bagian bawah. Sebaliknya, muatan positifnya akan naik ke atas awan. Nah, ini naik ke atas awan ya. Bumi kita memiliki muatan positif yang banyak. Nah, sehingga muatan negatifnya dari awan akan meloncat ke bumi. Muatan tersebut terlihat seperti kilatan cahaya yang disebut petir. Dan loncatan tersebut juga sering menimbulkan suara yang disebut guntur. Tuh
terjadinya petir ya. Selanjutnya, macam-macam listrik. Yang kedua, yang tadi kan pertama listrik statis, ini macam-macam listrik yang kedua yaitu listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan muatan listrik yang mengalir. Kalau yang listrik statis tadi muatan listriknya diam aja, tidak mengalir terus, jadi listriknya hanya terjadi sebentar. Nah, kalau yang ini muatan listriknya mengalir terus. Nah, muatan listrik itu bisa juga diputus atau disambung. Biasanya muatan listrik ini itu loh yang untuk di rumah-rumah kalian. Ada saklar lampu. Nah, itu kalau saklar lampunya dipetek, maka muatan listriknya akan berpindah atau mengalir. Kalau mengalir ke lampu-lampu, ke kipas angin, ke TV, namanya yang mengakibatkan semua peralatan listrik di rumahmu akan menyala. Itu namanya listrik dinamis ya. Aliran muatan pada listrik dinamis terjadi karena berpindahnya muatan negatif di dalam rangkaian listrik tersebut. Aliran listrik dinamis terjadi secara terus-menerus hingga rangkaian listrik itu terputus. Nah, terputus dan tersambungnya muatan listrik itu bisa diatur dari saklar lampu. Nah, selanjutnya contoh listrik dinamis. Listrik yang mengalir dari baterai membuat lampu senter menyala. Itu contoh listrik dinamis. Listrik yang mengalir dari sumber listrik membuat kipas menjadi berputar. Listrik yang mengalir dari aki mobil membuat lampu mobil menjadi menyala. Nah, itu yang disebut listrik dinamis. Nih, contohnya ada anak sedang melakukan percobaan baterai dikasih kabel, maka nanti akan berjalan nih muatan positifnya dan muatan negatifnya. Ini yang dinamakan saklar ya untuk menyambungkan. Kalau ini diketek, maka dia akan di-on-kan atau dinyalakan, maka muatan positifnya akan jalan nih ke lampu. Muatan negatifnya sebelah sini. Nah, pada baterai terjadilah listrik dinamis ya. Kemudian materi yang kedua, materi SPDP. Kita akan belajar mengenai pola lantai. Nah, apa lantai itu? Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Jadi orang tuh kalau menari tidak asal gerak, geraknya diatur. Biar apa? Nah, pola lantai itu juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, pola lantai itu dipakai dalam menari biar apa? Biar indah ya. Keindahan penampilan penari ketika melakukan tarian. Jadi menambah keindahan. Kan enggak mungkin nariknya diem aja di tengah, kan pasti gerak ke kanan, ke kiri, membuat pola lantai. Nah, pola lantai itu nanti kan dilewati oleh para penarinya. Nah, para penarinya ini akan membentuk sebuah formasi tari. Seperti apa formasi? Nah, kayak gini nih contohnya. Ini contoh pola lantai ya. Pola lantai itu garis-garis imajiner di lantai yang dilalui oleh penari ini. Kalau ini yang narik nih orangnya. Kalau ada garis ke depan berarti dia jalan ke sana. Ini berjalan ke sana. Ini berjalan ke sana. Nah, kalau ini namanya garis apa namanya? Bentuknya seperti garis ya. Kalau garisnya tertidur begini namanya garis horizontal ya. Kalau miring seperti ini namanya diagonal, melewati garis diagonal. Nah, ada juga yang membentuk lingkaran. Nah, ini formasi yang dibentuk oleh penari. Pas pada saat mereka melewati garis-garis ini akan terbentuklah sebuah formasi. Ini contohnya, ini formasi pola lantai diagonal. Kalau seperti ini formasi segi 5. Yang ini formasi lurus, ini formasi dalam bentuk zigzag. Kemudian ini bentuk lingkaran dan ini diagonal ya. Terima kasih kalian sudah memperhatikan penjelasan Ibu. Selamat belajar anak-anak bulan. Yang rajin ya, nggak boleh males, ditingkatkan belajarnya, dikurangi mainnya ya.
Tugasnya dikirim tepat waktu. Jika kamu ada ya hal yang tidak dimengerti, boleh tanya ayah atau ibu atau kakak kalian atau tanya Bu Ulan ya. Tugasnya ibu kirim lewat WA, nanti kalian bisa melihatnya ya. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.